Halo para penggemar channel Lobakah yang update, selamat berjumpa kembali untuk melanjutkan alur cerita Gopi. Akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru tentang Gopi Antv selanjutnya dari channel ini yang akan semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan. Mimin sarankan tonton videonya sampai habis ya, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Melanjutkan episode yang sebelumnya di mana Kokila palsu, Gaura, dan Maduben mereka saling membagikan cerita di mana di saat awal mula mereka bertemu dan mereka pun sangat bahagia ketika rencananya berhasil. Lalu Maduben menceritakan kepada Gaura bahwa di saat pertama kali ia bertemu dengan Kokila palsu, ia bertumburan di saat ia akan membeli suuk, dan ia mengatakan kepada Maduben bahwa disitulah ia mempunyai ide untuk menghancurkan keluarga Modi. Dan Gaura pun begitu sangat bahagia ketika mendengar cerita dari Maduben. Namun Maduben mengatakan di saat itu Gaura begitu sombong kepadanya di saat ia menelponnya. Bahkan Maduben mengatakan ia pernah mengancam Gaura dengan pisau ketika ia berpura-pura untuk menjadi tukang urut. Kemudian Kokila palsu dan Gaura begitu sangat bahagia ketika mendengar cerita dari Maduben. Bahkan Gaura pernah mengatakan kepadanya bahwa ia jangan menelponnya kembali. Namun Maduben mengancamnya kembali ketika jika ia tidak bersekongkol dengannya maka ia akan menyesalinya. Maduben pun begitu sangat bahagia dan menceritakan di mana di saat ia membius Kokila. Dan di saat itu Kokila sedang duduk merenung di kursi meratapi nasib semua keluarganya yang hancur berantakan karena olehnya. Dan disitulah Maduben dengan Sona menghampiri Kokila ke kamarnya, bermaksud untuk memijiti Kokila dan menenangkan hati Kokila. Maduben pun berpura-pura untuk menenangkan Kokila dan menunjukkan perhatian palsunya kepada Kokila. Dan disitulah Maduben berpikir bahwa ia akan meracun Kokila. Dengan bantuan Sona ia memasukkan racun itu ke minuman Kokila. Kemudian Sona menyuruh Kokila untuk minum minuman itu. Begitu pula dengan Maduben, mereka pun memaksa Kokila untuk meminum minuman itu. Dan akhirnya Kokila langsung meminum sekali teguk minuman itu. Maduben begitu sangat bahagia ketika melihat Kokila sudah meminumnya. Dan mereka pun sedang menunggu Kokila pingsan di kursi. Maduben dengan Sona yang sudah melihat Kokila pingsan, mereka pun langsung mencoba untuk membangunkannya. Namun setelah menunggu 5 menit mereka pun tidak bisa membangunkan Kokila karena Kokila sudah teler pingsan karena mereka memberikan obat tidur di saat dimana di Maduben membuat Kokila pingsan di minuman air itu. Maduben pun dengan sigap ia langsung mengikat Kokila dan memasukkannya ke dalam karung. Kemudian Maduben menelpon Gaura dan menyuruh Gaura untuk mengangkutnya. Dan Gaura datang membawa mobil mengangkutnya. Kemudian Gaura mengatakan kepada si Kokila palsu itu bahwa ia berhasil melaksanakan rencananya dengan lancar. Kokila palsu begitu sangat bahagia ketika rencananya lancar. Begitu pula dengan si bebenguk Gaura. Gaura pun begitu sangat senang. Mereka langsung memberikan hormat kepada Maduben karena berkat Maduben semua ini berjalan dengan lancar. Dan mereka pun langsung menghormati Maduben karena Madubenlah berjalan dengan lancar dan semuanya aman, tentram, sentosa. Lalu sekarang giliran si Kokila palsu. Kokila palsu menceritakan di mana di saat ia berawalnya masuk ke rumah Modi bersama Maduben, ia pun begitu sangat bahagia ketika bisa masuk ke rumah Modi, ke rumah orang begitu kaya.
Lalu Gaura mengatakan bahwa jika dia ingin bergabung dengannya maka ia jangan melihat hartanya. Ia harus bisa membalaskan dendamnya dan ia harus bisa membantunya. Kemudian Kokila palsu itu sangat menyetujuinya. Lalu Kokila palsu menunjukkan perhatiannya di saat Daram sedang bersedih kepada Mira. Gaura mengatakan kepada Maduben bahwa ia juga bersamanya. Kokila palsu dan Maduben di saat itu sedang menceritakan sesuatu dan merencanakan ke depannya. Dan Kokila palsu pun mendapatkan ide untuk membantu Maduben menghancurkan semua keluarga Modi. Maduben pun begitu sangat terkejut setelah mengetahui rencana palsu si Kokila palsu itu. Si Kokila palsu itu begitu sangat bahagia ketika ia sudah masuk ke rumah Modi dan rencananya akan berjalan dengan lancar. Dan Kokila palsu itu ketika bersumpah di hadapan Gaura di depan semua keluarganya, itu yang padahal dia yang seluruh keluarganya mengira itu adalah Kokila yang asli, yang padahal di balik semua itu ia adalah dalang di balik semua penghacur keluarga Modi adalah Gaura dan Maduben. Namun si Kokila palsu itu hanyalah orang penyuruhan. Dan ketika Gopi bersujud di hadapannya itu juga disuruh oleh Maduben. Kokila palsu terus saja menceritakan di mana di saat Gopi menderita terhadapnya. Bahkan ia melihat Maduben pura-pura menderita di hadapannya. Maduben mengatakan bahwa dia juga berpura-pura bersedih di hadapan seluruh keluarganya. Bahkan di saat Kokila palsu itu mencoba untuk kabur, mereka pun berpura-pura bersedih. Namun Gopi sudah mengetahuinya bahwa itu adalah Kokila palsu. Ucap Kokila palsu itu kepada si bebenguk Gaura dengan bebenguk Maduben. Dan Maduben mengatakan kepada Kokila palsu dan Gaura bahwa ia harus berhati-hati dengan Gopi karena Gopi sudah mengetahui yang sebenarnya. Namun dirinya sudah mengetahui dan sudah mempunyai akal untuk menghancurkan hidup Gopi. Dan Gaura dan si Kokila palsu itu pun begitu sangat bahagia ketika mendengarkan ceritaan dari Maduben. Dan Gaura juga menceritakan apa yang telah terjadi terhadapnya. Gaura mencoba untuk berpura-pura ketika di hadapan si Kokila palsu itu. Gaura berpura-pura sujud kepada Kokila palsu itu, yang padahal keluarga Modi mengira itu adalah Kokila yang asli. Trio itu pun begitu sangat bahagia ketika saling membagikan cerita dan rencana mereka pun berhasil akan menghancurkan keluarga Modi. Namun Gopi yang baru saja pulang disiksa oleh si Kokila palsu itu yang awalnya ingin menyelamatkan Kokila. Tiba-tiba saja Hetal menegurnya yang melihat Gopi begitu cemas. Namun Gopi mengatakan kepada Hetal bahwa seharusnya si Mimin menceritakan adegan ini di video selanjutnya ya. Sampai jumpa dengan Mimin di video selanjutnya.